minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Bertemu lagi dengan saya di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab 37 di buku Akari versi 2 yang ini ya teman-teman. Nah sebelum kita lanjut, seperti biasa nih, saya nggak bosen-bosen untuk ngingetin teman-teman untuk selalu menghafalkan kotoba dan juga kanji ya teman-teman, karena itu penting banget nih sebelum kita masuk di bunpo selanjutnya. Dan juga jangan lupa ya teman-teman untuk mengerjakan latihan soal ya yang ada di bab sebelumnya untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang kalian gitu ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, di bab kali ini kita akan membahas tentang perubahan kata kerja. Wah, saya yakin teman-teman sudah cukup banyak ya mempelajari tentang perubahan kata kerja. Coba kira-kira sampai di bab ini teman-teman sudah menghafalkan atau memahami berapa nih untuk perubahan kata kerja? Coba tolong komen di bawah ya teman-teman. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke perubahan kata kerjanya ya teman-teman. Nah, di sini ada untuk perubahan kata kerja bentuk pasif, teman-teman, atau dalam bahasa Jepang adalah ukemike. Nah, pasti teman-teman masih ingat nih, di bab sebelumnya ya, ataupun di bab dasar, kita sudah pernah nih membahas tentang kalimat pasif. Nah, yang mana biasanya akan diikuti dengan te arimas ya, teman-teman, atau te imas ya kan, tergantung tentang kata kerjanya itu tadoshi atau jidoshi, seperti itu. Namun kali ini kita akan buat perubahan kata kerjanya itu lebih simpel teman-teman, dengan menggunakan perubahan kata kerja ya. Seperti biasa di sini ada 3 kelompok untuk kata kerjanya. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Di sini ada untuk kelompok pertama yang mana biasanya diikuti dengan vokal i belum mas. Nah, caranya teman-teman, untuk vokal i di sini kita akan ubah menjadi vokal a, teman-teman ya. Baru diikuti dengan yang mas di sini kita akan ganti dengan re mas gitu ya teman-teman. Dan teman-teman perlu note bahwa kalau untuk yang vokal i ya, di sini kalau cuma i aja, maka di sini berubahnya bukan jadi a teman-teman, melainkan jadi wah. Namun kalau untuk kata kerja yang lainnya itu tinggal kita pindahkan untuk kolomnya ke baris yang vokal a gitu aja ya teman-teman. Coba kita lihat untuk contohnya ya. Di sini ada untuk aimas ya, untuk bertemu, maka di sini menjadi awaremas ya teman-teman. Maka di sini artinya ditemukan, kayak gitu bisa ya teman-teman. Kemudian ada hakimas ya, memakai, yang mana memakainya di sini bendanya dari bawah ke atas seperti kaos kaki, sepatu, seperti itu ya teman-teman. Maka kalau untuk hakimas di sini akan berubah menjadi hakaremas teman-teman, yang mana artinya dipakai. Seperti itu ya teman-teman. Ketika kalimatnya aktif itu me, kemudian kata kerja, maka ketika kita ubah menjadi pasif maka bisa diartikan ter kata kerja atau di kata kerja gitu ya teman-teman. Kemudian ada juga di sini dashimas ya teman-teman. Nah, karena di sini akhir vokalnya s ya, yaitu shi, maka kita ubah menjadi sa gitu ya, menjadi dasaremas gitu ya teman-teman. Kemudian ada mochimas ya, membawa, maka kita ubah menjadi ukemike menjadi motaremas ya, atau dibawa. Karena chi di sini termasuk ke dalam tabel tachitsu teto. Nah, maka berubah menjadi ta baru ditambah dengan remas gitu ya teman-teman. Di sini ada yobimas atau memanggil. Nah, maka ketika kita ubah menjadi yobaremas ya teman-teman, artinya dipanggil atau terpanggil. Seperti itu bisa ya teman-teman. Kemudian ada di sini yamimas ya, artinya berhenti, maka kita ubah menjadi yamaremas ya, artinya dihentikan. Seperti itu teman-teman. Yang terakhir di sini ada kirimas ya, artinya memotong, maka di sini menjadi kiraremas ya, artinya dipotong. Seperti itu teman-teman. Yang perlu diingat bahwa vokal i berubah menjadi vokal a kemudian ditambah dengan remas gitu ya. Untuk remas di sini menggantikan kata mas di akhir ini ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk di kelompok yang kedua.
Nah, di sini untuk kelompok yang kedua seperti biasa, yang mana biasanya sebelum kata mas itu hanya ada satu suku kata atau dengan akhiran vokal e ya teman-teman, dan juga ada untuk kata kerja spesial. Yang pertama di sini ada demas ya. Nah, kalau untuk demas di sini ketika kita ubah menjadi bentuk ukemike ya, untuk d-nya di sini tidak berubah teman-teman. Yang berubah itu hanya masnya saja. Kita akan ubah menjadi raremas gitu ya teman-teman. Jadi untuk bentuk ukemike-nya menjadi deraremas. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada di sini karimas ya teman-teman, artinya meminjam. Nah, ini perlu diingat bahwa karimas itu adalah kata kerja spesial ya teman-teman, termasuk ke dalam kata kerja kelompok kedua. Kita ubah menjadi ukemike menjadi kari raremas ya. Masnya kita coret diganti dengan raremas. Seperti itu, artinya dipinjam. Kemudian yang terakhir contohnya di sini ada dekakemas teman-teman. Nah, karena di sini dengan akhiran vokal e ya teman-teman, ada ke di sini, maka termasuk kelompok kedua kita ubah menjadi ukemike menjadi dekake raremas. Seperti itu teman-teman. Cukup mudah ya teman-teman. Untuk perubahan yang kelompok 2 kita tinggal gantikan di sini ya, masnya hilang menjadi raremas. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir untuk kelompok yang ketiga ya, di sini kelompok ketiga itu hanya ada 2 teman-teman. Ada kimas ya, yang mana datang, dan juga simas. Nah, contohnya di sini kalau kita gunakan kimas datang, dia akan berubah menjadi koraremas. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau untuk simas ya, melakukan menjadi taremas. Seperti itu. Nah, ini ada contohnya shotai simas, maka di sini berubah menjadi shotai saremas. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk grup yang ketiga yang perlu teman-teman ingat bahwa simas ya itu akan berubah menjadi saremas. Seperti itu. Oke, kalau sudah tahu untuk perubahannya, sekarang kita lanjut untuk melihat bunponya yuk untuk penggunaan ukemike. Nah, di sini kita akan gunakan 2 orang teman-teman. Jadi di sini ada orang pertama ya, diikuti dengan partikel wa, kemudian ada orang kedua diikuti partikel ni, baru diikuti dengan ukemike. Nah, coba kita bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi, orang pertama di sini ya, itu fungsinya sebagai korban teman-teman, yaitu orang yang diberi tindakan. Maka di sini kita kasih partikel wa teman-teman ya. Nah, sedangkan orang kedua yang ada di sini ya, yaitu ditandai dengan partikel ni, ini adalah pelakunya teman-teman ya. Jadi orang yang memberi tindakan itu ada di orang kedua di sini, baru diikuti dengan partikel ni. Nah, untuk partikel ni ini teman-teman bisa artikan oleh ya teman-teman, baru diikuti dengan ukemike atau kata kerja pasif tadi teman-teman. Jadi kita bisa artikan bahwa orang pertama ini ya, orang pertama itu di kata kerja ya, diikuti di nani-nani oleh orang kedua, kayak gitu teman-teman. Nah, biar lebih paham kita lihat yuk contohnya di sini ada chichi wa aneo shikarimasu gitu ya. Jadi di sini adalah kata kerja aktif dulu teman-teman ya. Jadi ada ayah gitu ya, memarahi kakak laki-laki. Ini kata kerja aktif karena apa? Karena di sini menggunakan partikel o ya untuk korbannya dan juga shikarimasu. Nah, ini adalah kata kerja bentuk mas teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita ubah menjadi kata kerja pasif? Nah, maka di sini kalau untuk shikarimasu kita harus ubah ya menjadi gimana? Untuk ri-nya sendiri kita akan ubah menjadi vokal a menjadi ra, masnya kita ganti menjadi remas, menjadi shikararemas. Gitu ya teman-teman. Coba kita lihat di sini teman-teman. Ya, untuk korbannya tadi kan awalnya letaknya di sini teman-teman. Kita akan ubah ketika kalimat pasif maka berubah menjadi paling depan. Jadi kakak laki-lakinya jadi paling depan, ani wa cici ni shikararemas gitu ya teman-teman. Jadi untuk pelakunya itu letaknya di orang kedua, kemudian diikuti partikel ni. Artinya bagaimana? Artinya kakak laki-laki ya, kemudian ke belakang dimarahi oleh ayah, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini perbedaan antara kalimat yang aktif dan juga kalimat yang pasif. Ada lagi nih contoh kedua teman-teman. Keikang wa dorobo o torimas. Nah, di sini kalimat aktif ya teman-teman, artinya polisi ya kemudian menangkap
menangkap pencuri. Seperti itu teman-teman. Karena di sini kita masih menggunakan torimas, artinya menangkap. Bagaimana kalau kita ubah menjadi ukemike? Maka untuk ri-nya di sini kita akan ubah menjadi vokal a ya. Seperti tadi menjadi ra dan masnya menjadi remas, menjadi tora remas. Seperti itu ya teman-teman. Nah, coba kita lihat di sini. Korbannya kita taruh di paling depan ya teman-teman ya, yang diberikan tindakan kita ubah ke paling depan, yaitu dorobo wa keikang ni toraremas gitu ya teman-teman. Pengertiannya yaitu pencuri gitu ya ditangkap oleh polisi. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan di sini yang menggunakan partikel ni itu adalah pelaku dan kata kerjanya harus kita ubah menjadi ukemike dulu gitu ya teman-teman. Dan contoh yang terakhir di sini ada anewa naka mau homemas gitu ya teman-teman. Pengertiannya adalah kakak laki-laki itu ada homemas ya atau memuji. Nah, memuji siapa? Di sini ada nakama ya, yaitu kawan-kawannya kayak gitu ya teman-temannya, kayak gitu teman-teman. Nah, ketika kita ubah menjadi pasif, berarti untuk orang yang diberi tindakan kita ubah dulu ke paling depan ya teman-teman, sehingga menjadi seperti ini. Nakama wa ane ni homeraremas. Nah, kenapa menjadi homeraremas? Karena homemas di sini termasuk ke dalam kata kerja kelompok kedua ya, yang mana vokal akhirannya vokal e, maka masnya berubah menjadi raremas gitu ya teman-teman. Artinya kawan-kawan ya atau kawannya kakak tadi itu dipuji oleh kakak perempuan, kayak gitu teman-teman. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk penggunaan kalimat pasif yang mana kita menggunakan perubahan bentuk ukemike. Nah, selanjutnya di bunpo selanjutnya di sini ini adalah sebuah pengembangan teman-teman dari bunpo sebelumnya ya, yang mana kita tidak hanya gunakan untuk bilang kalau kalimatnya pasif, tapi juga kita menggambarkan bahwa untuk korbannya di sini itu merasa dirugikan atau ada keluh kesahnya kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung lihat saja ya di sini untuk caranya. Di sini ada orang pertama yang mana di sini adalah korban, sama seperti bunpo sebelumnya ya teman-teman. Nah, kalian bisa ikutkan dengan partikel wa atau partikel ga gitu ya teman-teman. Kemudian untuk orang yang kedua ini adalah pelaku ya, sama seperti bunpo sebelumnya, diikuti dengan partikel ni ya, artinya oleh. Nah, bedanya di sini kita akan gunakan kata benda teman-teman, yang mana akan diikuti dengan partikel o ya. Jadi kata bendanya di sini itu adalah milik dari orang pertama tadi teman-teman. Makanya orang pertama di sini merasa dirugikan atau merasa ada keluhan nih karena bendanya itu di nani-nani ya oleh pelaku tadi ya. Jadi untuk di nani-nani di situ dijadikan pasif di sini, yaitu ukemike di paling belakang gitu ya teman-teman. Perlu diingat teman-teman, untuk orang yang kedua di sini ya, itu bukan hanya kita gunakan untuk manusia teman-teman, karena ini juga bisa nih kita gunakan misal untuk hewan ya, untuk mungkin benda mati, benda seperti itu bisa teman-teman, yang mana mempengaruhi perasaan si orang pertama ini tadi teman-teman. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada contoh yang pertama, yaitu ani wa umani ashio fumaremas gitu ya teman-teman. Jadi di sini korbannya itu adalah kakak laki-laki. Kemudian di sini ada kata kerjanya menggunakan fumaremas ya, dari kata fumimas artinya menginjak. Nah, karena di sini kita ubah menjadi ukemike berarti artinya diinjak gitu ya, atau terinjak seperti itu teman-teman. Artinya kakak laki-laki kemudian diinjak kakinya gitu ya oleh siapa? Oleh uma atau oleh kuda, kayak gitu teman-teman. Jadi kakinya di sini itu milik kakak ya teman-teman, bukan milik uma, seperti itu. Jadi teman-teman perlu teliti ya. Jadi bendanya di sini yang merasa diganggu itu adalah si korban dengan partikel wa tadi teman-teman. Kita lihat contoh yang kedua ya teman-teman. Ada di sini gakusei ga sensei ni kaito yoshio tano maremashita gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa kok gunakan untuk kalimat yang lampau ya, menggunakan mashita boleh teman-teman. Jadi pengertiannya gimana? Nah, di sini kita bisa gantikan ya tadi menggunakan partikel ga teman-teman. Artinya yaitu pelajar ya atau murid gitu ya. Kemudian
dikumpulkan ya, dikumpulkan apa nih? Lembar jawabannya oleh guru. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat bahwa Kaito Yoshi di sini itu adalah milik pelajar tadi atau murid tadi. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk bentuk ukemike tadi, selain kita ganti menjadi remas atau raremas seperti itu tadi, kita juga bisa nih ubah menjadi bentuk futsuke atau bentuk lampau. Kayak gini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk bunpo selanjutnya ya. Tetap sama, kita menggunakan kata kerja perubahan ukemike teman-teman. Namun untuk fungsi di bunpo 4 ini kita akan menjelaskan info umum teman-teman, yang mana biasanya itu sudah diketahui oleh halayak umum teman-teman. Nah, contohnya di sini. Nah, kita akan menggunakan kalimat satu ya, menggunakan partikel wa atau partikel ga. Nah, kemudian baru diikuti dengan kalimat yang mana menggunakan kata kerja bentuk ukemike atau bentuk pasif. Seperti itu teman-teman. Nah, biasanya ini hanya menunjukkan informasi umum aja ya teman-teman, kayak misalkan lampu ditemukan oleh siapa, kayak gitu ya. Karena di sini ditemukan, maka menggunakan pasif. Seperti itu teman-teman. Itu hanya sebagai informasi saja, kayak gitu teman-teman. Coba kita lihat di sini untuk contohnya ada katarude sakaji aiga okonawaremas gitu ya. Nah, menjelaskan bahwa diadakan gitu ya pertandingan sepak bola di Qatar. Nah, ini kan sudah menjadi informasi umum ya. Jadi mungkin beberapa orang sudah tahu ya, atau kebanyakan orang sudah tahu bahwa memang itu dilaksanakan di Qatar gitu teman-teman. Ada contoh yang kedua di sini teman-teman, yaitu denki wa 18 ni haken saremashita gitu ya teman-teman. Jadi pengertiannya bahwa listrik itu ditemukan pada abad ke-18. Nah, ini kan sudah menjadi informasi umum ya teman-teman. Jadi mungkin banyak orang yang tahu bahwa ya memang ditemukan pada abad ke-18 kayak gitu teman-teman. Kemudian ada contoh yang terakhir di sini, ada seikaiju no shinamono wa fune de hakobaremashita gitu ya teman-teman. Jadi pengertiannya itu barang ya, barang dari seluruh dunia gitu ya, atau komoditas dari seluruh dunia itu diangkut ya, diangkut menggunakan kapal kayak gitu teman-teman. Dan ini mungkin teman-teman udah tahu ya bahwa sebagian besar barang itu disebarkan itu dengan menggunakan kapal kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya, ada di bunpo kelima. Di sini kita juga akan menjelaskan tentang informasi umum sama seperti di bunpo sebelumnya teman-teman. Namun untuk di bunpo kelima ini itu informasinya itu sampai sekarang itu masih berlanjut teman-teman. Contohnya kita bisa tahu bahwa Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Jadi informasinya ini sudah umum dan masih sekarang itu masih dipimpin oleh Bapak Jokowi. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Kita bisa lihat bahwa contohnya ya di sini ada Indonesia no batiku wa iro-iro na kuni e yushutsu sarete imasu gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih bahwa batik Indonesia gitu ya, batik dari Indonesia dieksplor ke macam-macam negara kayak gitu teman-teman. Yang mana ini tuh sudah pasif, namun sampai sekarang itu masih diekspor kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi nih contohnya kono shosetsu wa iro-iro na kuni no kotoba ni hongyaku sarete imasu gitu ya teman-teman. Ini dari kata hongyaku shimasu ya. Karena kita ubah menjadi ukemike berarti berubah menjadi saremas ya. Karena kita ubah menjadi bentuk te imas jadinya sarete imas gitu ya. Pengertiannya bagaimana? Artinya novel ini gitu ya, kemudian ke belakang diterjemahkan ke kosakata berbagai negara seperti itu teman-teman. Jadi untuk translate-nya ini bukan hanya terjadi
pada saat itu ya teman-teman, karena terus-menerus itu ditranslatekan kayak gitu ya teman-teman, atau bisa juga sampai sekarang ini itu masih ditranslatekan. Contohnya seperti itu teman-teman. Nah, ternyata kita sudah ada di ujung punpo ya teman-teman. Kita di bab ini sudah belajar tentang kalimat pasif dan juga fungsi dari bentuk ukemike tadi teman-teman. Saya harap teman-teman masih semangat ya belajar bahasa Jepang, dan jangan lupa juga nih untuk mengerjakan latihan soal yang ada di bab 37 ini ya teman-teman, biar bahasa Jepangnya tambah jago. Ja, korekara nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Hai minasan, mata mite ne.